Let's go! Aksi nyata implementasi layanan BK di satuan pendidikan. 2 prinsip pelaksanaan layanan BK di satuan pendidikan. Membangun inklusivitas. Layanan ini dapat dilakukan melalui proses individual maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan dan layanan tambahan bagi peserta didik dengan disabilitas. Layanan diperuntukkan bagi semua dan tidak diskriminatif, dan terintegrasi dengan layanan pendidikan yang ada di sekolah. Prinsip yang kedua, mencapai perkembangan yang optimal. Setiap peserta didik berhak mendapatkan layanan bimbingan dan konseling guna mengembangkan diri secara optimal menuju capaian profil pelajar Pancasila. Setiap peserta didik juga berhak memiliki pilihan yang difokuskan pada pengembangan minat, bakat, dan karir di masa depan. Dalam implementasi layanan BK di satuan pendidikan, ada etika yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, kesukarelaan. Ketiga, keterbukaan. 4, responsif. 5, keaktifan. 6, kedinamisan. 7, kemandirian. 8, keterpaduan. 9, normatif. Dan ke-10 adalah keahlian. Terkait dengan etika kerja layanan BK di satuan pendidikan, ada baiknya kita sebagai pendidik selalu merefleksi pada layanan BK yang telah kita laksanakan. Hal ini sebagai upaya bagi kita untuk terus memperbaiki layanan yang telah dilakukan, tentang etika kerja mana yang sudah baik atau yang perlu kita tingkatkan. Bapak Ibu guru hebat, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja layanan BK yang telah saya lakukan, saya pun kemudian melakukan refleksi diri terkait etika kerja layanan BK dan peran diri saya dalam layanan BK di sekolah tempat saya bertugas. Pertanyaan pertama yang saya ajukan pada diri saya sendiri adalah apakah saya sudah melaksanakan 10 etika kerja layanan BK di satuan pendidikan saya? Dari 10 etika, saya sudah melaksanakan semua etika, namun masih ada etika yang perlu saya tingkatkan lagi. Pertanyaan kedua yang harus saya jawab adalah apa saja etika yang menjadi kekuatan dan etika yang perlu saya tingkatkan. Etika yang menjadi kekuatan saya yaitu kerahasiaan, keterbukaan, responsif, keaktifan, kedinamisan, kemandirian, normatif. Sementara yang perlu saya tingkatkan yaitu kesukarelaan, keterbukaan, dan keahlian. Etika yang telah saya lakukan dengan baik akan terus saya pertahankan. Sementara untuk etika yang masih perlu ditingkatkan, ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk meningkatkan etika tersebut. Hal yang akan saya lakukan pertama, mengevaluasi dan menyusun program BK. Yang kedua, mengoptimalkan peran saya sebagai pelaksana BK di sekolah sebagai pengelola program, pembimbing, penilai, konselor, konsultasi, dan koordinasi. Untuk optimalisasi peran saya sebagai guru BK, saya juga melakukan refleksi. Dari perenungan yang saya lakukan, saya menilai selama ini saya hanya melakukan peran saya dengan baik sebagai pembimbing, konseling, konsultasi, dan koordinasi. Sementara sebagai pengelola program dan penilai secara tidak langsung mungkin saja terlaksana, namun belum secara optimal. Selanjutnya yang saya ingin lakukan terkait peran saya sebagai guru BK adalah memulai perencanaan dan penyusunan layanan yang lebih akurat dengan cara melakukan observasi terhadap siswa, kemudian memetakannya dan menuangkannya dalam program layanan BK. Bapak Ibu guru hebat, dari aksi nyata yang saya lakukan, mohon kesediaannya memberikan umpan balik tentang apa yang menjadi saran Anda untuk aksi nyata yang saya buat. Yang kedua, selain merefleksi diri, apa yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan layanan BK di sekolah kita masing-masing. Demikian aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton aksi nyata saya. Salam Merdeka Belajar.